Enak banget. She'll sleep when I'm there. If I woke up, she wakes up. यस्तो बनाउँदै उयो गर्ने सेल गर्ने बनाउने आमा लिएर जान्छ सेल माई फ्रेन्ड. Ini udah mengembang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat ngikutin kegiatan aku tinggal di India. Oke guys, pertama-tama di sini kalian ingat yang aku buat roti. Ada yang komen, Kak ajarin aku buat croissant. Halo Kak, siapa itu kemarin yang komen bantuin aku gimana cara resep croissant. Katanya kakaknya itu selalu gagal. By the way Kak, aku tuh nggak bisa baking. Jujur aku nggak bisa baking. Aku pernah waktu ini di cruise selama 1 minggu. Aku ditaruh di pastry, sumpah keteteran karena aku tuh nggak bisa baking. Soalnya kalau baking itu susah, makanya aku disuruh buat potong-potong butter, nyiapin nyiapin plate, nyiapin piring gitu, kayak ngegarnish kayak gitu aja. Terus pas aku selesai aku diem di rumah karena nggak ada ngapa-ngapain gitu ya kan. Selama hamil, aku pengen banget belajar pastry sama bakery. Cuman kalau pastry kayaknya itu lebih susah ya, makanya aku mau belajar bakery terlebih dahulu. Dan hari ini aku bakal buat croissant. Kalian jangan terlalu expect banyak banget ya guys. Gimana jadinya croissant aku, karena ini tuh pertama kali banget aku buat croissant. Semoga croissant atau roti croissant ini, roti ini yang aku buat itu bener-bener jadi kayak croissant. Dan jangan lama-lama, mari kita buat. Oke guys, sebelum aku lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe video ini. Buat kalian yang udah subscribe, udah dukung channel aku, thank you so much. Enjoy! Oke guys, ini aku udah mulai buat. Di sini aku untuk bahan cairnya aku pakai susu. Karena aku nggak ada susu bubuk, aku adanya itu cuma fresh milk. Aku pakai fresh milk, telur sama ragi. Terus setelah itu aku masukin si tepungnya. Ini diaduk-aduk pakai sendok ya guys, biar nggak terlalu lengket nanti. Kalau pakai tangan tuh terlalu lengket jadinya, makanya aku pakai sendok. Ini diaduk-aduk sampai campur merata. Setelah itu sampai adonannya itu kayak udah bergumpal kayak gini, baru tambahin ke tepung step 2 nya. Sebenarnya aku buatin itu nggak pakai takaran ya guys, aku itu ngira-ngira aja kayak sesuai hati aja. Soalnya aku tuh males banget kalau ngikutin aturan atau ngikutin resep itu, karena kalau pakai resep tuh kadang di rumah itu nggak ada, jadinya itu aku kayak kempling jangan gitu loh kalau aku terlalu ngikut sama resep. Jadi aku tuh baca sekali, terus apa yang ada di rumah aku siapin. Setelah itu aku nggak ikutin kayak takarannya itu, nanti tuh aku bakal pusing sendiri guys. Kayak gitu. Terus lanjut di sini sebenarnya itu pakai butter, karena aku tuh butternya itu cuma sedikit ada, jadinya aku di adonannya itu pakai minyak. Aku tuh pakainya minyak olive oil gitu. Terus ini aku ulani itu juga nggak terlalu yang kalis-kalis amat, karena aku tuh orangnya tuh malesan ya guys. Tapi pengen bisa kayak gitu. Terus lanjut sampai udah bergumpal kayak gini, terus lanjut aku resting. Di sini aku restingnya itu sekitaran 1,5 jam. Aku tinggalin mandi. Terus setelah mandi ternyata adonannya itu udah ngembang. Ini udah mengembang 2 kali lipat dari yang tadi sebelumnya itu. Lihat. Ini kita makan gilas. Terus lanjut di sini di talenan atau di tatakannya aku pakein tepung supaya nggak lengket.
Terus ini aku gilas-gilas kayak gini. Terus lanjut di sini aku spread butter. Sebenarnya itu enggak spread butter ya guys. Kalau croissant itu sebenarnya kita tuh harus bekuin dulu butternya tuh biar pipi. Terus taruh di tengah-tengah, terus lipat. Sebenarnya kayak gitu. Cuman karena aku tuh butter aku tuh cuma sedikit, jadinya aku tuh pakai gini-gini aja. Sebenarnya dulu waktu aku sekolah di masih sekolah itu aku pernah diajarin buat croissant. Sumpah susah. Bukan susah sih, ribet. Lebih ribet ke nunggu kayak gitu. Orang sih yang nggak punya sabaran kayak aku tuh kayaknya nggak cocok deh buat croissant ini. Oke guys, ini tuh aku pakainya tuh lipat, terus pakai butter, lagi gilas, lipat itu sampai 3 kali. Karena itu kan karena aku spray, jadinya aku 3 kali gilas, tambahin butter, gilas, tambahin butter, supaya nanti tuh kayak ada layernya gitu maksud aku. Oke guys, ini udah yang terakhir kali, udah yang ketiga kali. Terus aku mau resting di kulkas selama 20 menit. Again 30 minutes. यस्तो बनाउँदै उयो गर्ने सेल गर्ने बनाउने आमा लिएर जान्छ सेल माई फ्रेन्ड. Oke, ini udah 20 menit, terus aku gilas lagi. Buat yang nanya tadi mertuaku tuh datang, dia tuh bilang, kamu belajarlah buat roti, kamu buat usaha di sini, kamu buat dari rumah, terus aku yang bakal jualin ke orang-orang, ke temen aku bakal jualin roti-roti kamu, dia bilang gitu. Sebenarnya mertuaku tuh nggak suka kalau aku balik ke kapal lagi, cuman aku pengen banget balik guys, karena aku tuh nggak suka dikekang, aku tuh nggak suka yang diem di rumah gitu, aku tuh nggak suka. Aku tuh dari kecil emang udah kerja, terus sekarang pas nikah aku nggak tahu kenapa malah di pas nikah aku tuh nggak kerja, padahal aku waktu kecil aku tuh start kerja itu dari umur 9 tahun loh guys. Oke, lanjut ini ke croissantnya. Ini croissantnya aku gilas lagi, tadi aku udah potong rapiin tapi masih nggak rapi, jadinya nggak apa-apa, aku pakai aja yang kayak gini. Terus ini aku potong. Sebenarnya cara motongku tuh juga salah, sebenarnya itu dipotong persegi dulu, persegi panjang, terus di persegi panjang itu dibelah dua jadi triangle Indonesia namanya itu segitiga, baru dipotong segitiga gitu. Sebenarnya kayak gitu, cuman aku tuh salah karena aku tuh nggak lihat tutorial, jadinya kayak gitu. Terus langsung ini dibelah. Kenapa dibelah? Supaya nanti si croissantnya itu cantik ya guys. Sebenarnya bisa nggak dibelah, cuman aku tuh lihat chef itu dibelah biar nanti tuh kayak croissant kita tuh bisa melengkung, terus yang di bawah tuh bisa melengkung kayak gitu, bagus cantik gitu loh. Buat yang nonton video ini, mungkin kalian tuh merasa aku tuh kenapa sih terus masak aja, kenapa nggak beli, kenapa nggak ada yang bantuin. Aku tuh emang suka masak guys, aku tuh emang suka banget masak. Aku tuh nggak apa-apa jangan dibantuin, intinya ajak baby Sia terus aku yang masak. Aku tuh emang sesuka itu sama masak, jadinya kalau siapa masak, mertua aku atau ipar aku masak, aku pasti bantuin. Oke guys, ini lanjut, croissant aku tuh udah selesai, jadinya aku mau resting lagi. Ini aku restingnya tuh selama 1,5 jam. Terus selama 1,5 jam hasilnya tara. Ini tuh sebenarnya udah ngembang ya guys, tapi nggak tahu kenapa di kamera kok kecil ya. Apa tri aku yang kebesaran? Aku nggak tahu. Terus ini aku olesi pakai susu sama kuning telur. Di sini aku olesi itu bertahap ya guys. Pertama aku ini olesi, terus aku masukkan ke air fryer. Ini aku panggilnya itu 170 selama 14 menit. Di pas waktu dia udah 6 menit aku keluarin lagi, terus aku olesin lagi, terus warnanya itu bakal cantik.
ini tuh warnanya tuh cantik banget. Ini aku udah pakein butter biar mengkilap. So ini rumah aku tuh bener-bener kayak toko kue, baunya tuh harum banget. Ini hasilnya. Kita mau coba yang ini aja deh. Enak banget. Itu enak, luarnya crispy, dalamnya lembut. Ini ekonomis, cuman ini tuh menurut aku kurang gula karena di rumah aku tuh kan mengurangi gula, jadinya ini tuh semua aku kurangin gula, aku nggak tambahin gula sama sekali pun. Next, kita masak apa lagi? Tolong di komen ya. Oh so guys, ini aku nggak expect banget bapak mertuaku sama mertuaku tuh suka banget. Ternyata baru aku tahu mereka itu punya roti itu yang salty gitu. Mungkin kalau aku buatin salty bread mereka itu bakal suka. Oke, next mungkin aku bakal buat salty bread atau bread yang salty tanpa gula, tanpa toppingan manis gitu. Dan oke guys, untuk hari ini videonya sekian dulu dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe yang buat yang belum subscribe. See you in the next video. Bye bye.